Kisah sejarah Kitab Al-Fatawi. Pada suatu masa di abad ke-15, di tanah Sunda Kelapa, terdapat seorang tokoh sakti bernama Ki Meong Tuntu. Ia adalah adik dari Raja Sunda Kelapa kelima, Sang Saka Dandarama, yang juga dikenal sebagai Syah Khan Al-Mahmud Majidillah. Di bawah naungan Raja, Ki Meong Tuntu dikenal sebagai seorang cendekiawan yang memiliki pengetahuan luas tentang sejarah, agama, dan adat istiadat kerajaan. Dia memiliki misi yang besar dalam hidupnya, menyusun sebuah kitab yang akan menjadi tonggak sejarah dan budaya bagi Jayakarta, mengabadikan ajaran-ajaran leluhur agar tak terhapus oleh waktu. Kitab ini diberi nama Al-Fatawi. Awalnya, Ki Meong Tuntu menulis kitab tersebut menggunakan huruf Wesik, sebuah aksara kuno, dan memadukan bahasa Melayu dengan bahasa Karo, yang berasal dari Kesultanan Haru-Barumun Pasai Samudra. Di dalam kitab itu, ia mencatat dengan rinci sejarah Jayakarta, silsilah kerajaan, adat istiadat, serta ilmu-ilmu mujarobat, ilmu warisan leluhur yang mengandung berbagai ajian dan petuah kebijaksanaan. Tidak ketinggalan pula, ia memasukkan ayat-ayat Al-Quran yang diyakini memberikan kekuatan pada peperangan di masa itu. Namun, kisah kitab ini tidak berhenti di situ. Seiring berjalannya waktu, kitab tersebut diwariskan dari generasi ke generasi. Setelah Jayakarta berada di bawah kekuasaan Maulana Hasanuddin, yang menjadi Pangeran Ratu pertama Jayakarta, kitab ini pun diteruskan kepada Ki Mas Wisesa Adimerta. Di bawah asuhan Ki Mas Wisesa, kitab Al-Fatawi ditulis ulang, tetapi kali ini menggunakan huruf Jawa kuno, menggantikan huruf Wesik yang sudah semakin jarang digunakan. Bahasa yang digunakan pun berubah menjadi bahasa Jawa Mataram, selaras dengan zaman. Kitab itu bukan hanya sebuah teks. Setiap halaman dan catatan ditulis di atas kulit kerbau, kayu, lempengan tanah liat, bahkan tulang ikan. Setiap bahan memiliki kisah tersendiri, karena setiap generasi menambahkan sesuatu yang berharga ke dalam kitab ini. Di tangan Syah Fadilah Khan, paman dari Fatahillah, kitab itu pun ditambah dengan catatan yang diukir di rotan dan tulang-tulang ikan, menunjukkan bagaimana pengetahuan bisa diabadikan melalui berbagai medium yang unik. Seiring waktu, pada tahun 1673, ketika Raden Mertakusuma menjadi Pangeran Hadiningrat dan Gusti Khalifah Bendahara, ia mengumpulkan semua catatan dan lembaran tersebut. Menyadari betapa pentingnya untuk menjaga keutuhan warisan ini, Raden Mertakusuma menyalin seluruh naskah menjadi satu kitab yang utuh. Pada 7 Syawal 1036H atau 1626 M, kitab tersebut akhirnya dinamai Kitab Al-Fatawi, menjadi kitab yang sakral bagi Jayakarta. Namun, cobaan tak berhenti. Pada masa kolonial Belanda, sejarah Jayakarta berada dalam ancaman. Bangsa asing berusaha merusak atau mengganti sejarah asli dengan narasi yang mereka buat sendiri. Kitab Al-Fatawi menjadi pelindung bagi sejarah asli Jayakarta, dan orang-orang seperti Erdshah Abdul Majid dan Erdshah Samaun Rameni mengambil peran penting dalam menjaga dan memperkuat posisi kitab ini. Mereka bukan hanya menjaga kitab ini secara fisik, tetapi juga secara intelektual, menggunakan pengetahuan mereka akan bahasa Belanda dan Inggris untuk melawan narasi sejarah palsu yang disebarkan oleh penjajah. Generasi demi generasi terus menjaga kitab Al-Fatawi. Pada tahun 1899, di bawah pengawasan Kiai Haji Ahmad Syari'e Mertakusuma, kitab ini disalin kembali menggunakan huruf Arab Pegon, bercampur dengan bahasa Arab Melayu kuno yang lazim digunakan oleh masyarakat Betawi kala itu. Hingga di era modern sekitar tahun 1980-an, kitab Al-Fatawi sempat dipamerkan di Museum Jakarta. Meski tak banyak yang memahami kedalaman makna dari kitab ini, almarhum Babi Gunawan Samaun sebagai Gusti Khalifah Bendahara ke-8 dengan tekun menjaga warisan tersebut. Ia dan saudara-saudaranya memastikan kitab ini tetap hidup dalam sejarah dan menjadi saksi dari perjuangan mempertahankan keaslian cerita Jayakarta. Kitab Al-Fatawi bukan sekadar kumpulan naskah, ia adalah jantung dari identitas Jayakarta, menjaga warisan leluhur yang seakan berbisik dari masa lalu, mengingatkan kita akan kebesaran dan kejayaan yang tidak boleh terlupakan. Wallahu a'lam bishawab.